Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Akibat kemarau panjang, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kota Palembang. Buah naga berlimpah berhasil dipanen petani di Kampung Sambirejo, Banyuasin. Kabut asap di Kota Palembang picu penyakit mata katarak. Dampak kemarau panjang, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kota Palembang. Harga cabai mengalami kenaikan cukup tinggi hingga tembus Rp40.000 per kilogramnya. Naiknya beberapa kebutuhan pokok ini membuat pendapatan pedagang anjlok hingga 30%. Kemarau panjang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Palembang. Sejumlah sayur mayur terpantau mengalami kenaikan cukup tinggi, seperti timun yang semula Rp5.000 naik hingga Rp12.000 per kilogramnya. Sayur buncis yang semula Rp12.000 kini naik menjadi Rp20.000. Sementara untuk semua jenis cabai yang semula dijual Rp30.000 naik hingga Rp40.000 per kilogram. Sayur-sayurnya apa saja Bu yang naik Bu? Ini tomat, timun, bawang agak turun. Kalau sayurnya naik, bawang agak turun. Harapannya gimana Ibu? Harapan ke depan kalau bisa pemerintah bisa tahu kondisi masyarakatnya sekarang ini lagi sangat sulit. Kalau bisa harga sembako dari harga tanah pangannya harus diturunin, apalagi satu bahan pokoknya beras. Kalau bisa beras jangan sampai melambung. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini telah dirasakan para pedagang sejak 2 pekan lalu. Mahalnya harga membuat para pedagang sepi pembeli. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan pendapatan hingga 30%. Sayur-sayur apa Bu yang naik Bu? Timun biasa jual berapa? Sekarang jual 10, 12. Selain timun Bu, Selain timun ya, buncis naik. berapa Bu? Buncis biasa jual 12, sekarang 20. Terus penjualan sekarang gimana Bu? Agak sedikit sepi ya. Kan kalau barang naik kalau ini jadi Menurun berapa persen lah Bu kira-kira? 30%. 30% ya. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat pun akan kembali meningkat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Musim kemarau panjang membuat krisis air bersih terjadi di Desa Simpang Rejapali. Sumur milik warga mengalami kekeringan, akibatnya warga terpaksa menggunakan air kolam. Kekeringan akibat musim kemarau panjang membuat warga Simpang Raja, Talang Ubi, Pali mengalami krisis air bersih. Sumur milik warga tidak mengeluarkan air lagi. Kekeringan telah dirasakan warga sejak 1 bulan terakhir. Menunggu hujan tak kunjung turun, warga pun terpaksa memanfaatkan air kolam. Meski kondisinya kotor dan tak layak, warga tidak memiliki pilihan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Untuk kebutuhan minum, warga terpaksa membeli air galon. Sekitar lebih kurang 1 bulan lah. 1 bulan. Ya, dengan air. Ini kemarin sempat gali sumur dalami lagi ya Pak ya? Ya sempat gali sumur, dalami lagi. Masyarakat ini kan ternyata ini didalami banyak batu bara, sehingga tidak bisa lagi masyarakat ini untuk dalami sumur ini. Di samping batu bara, kedua ini ada semacam gas. Jadi sehingga masyarakat tidak bisa untuk mendalami. Tidak sanggup lagi untuk di dalam lagi. Warga berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air setiap harinya.
Pasalnya, warga akan semakin sulit mendapatkan air bersih akibat musim kemarau panjang belum berakhir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali. Kemarau panjang membuat harga beras menjadi mahal. Perum Bulog mendistribusikan bantuan beras sebanyak 24.000 ton kepada warga kota Batu Raja. Dan setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras. Kemarau panjang membuat harga beras menjadi mahal. Pemerintah pusat melalui Bulog cabang Ogan Komering Ulu mendistribusikan bantuan beras bagi keluarga di Kota Batu Raja, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Bantuan beras ini diberikan kepada 24.000 keluarga dan digelar di kantor Kecamatan Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Ratusan warga rela mengantre sejak pagi hari di depan kantor camat. Mereka terlihat antusias demi mendapatkan 10 kg beras. Warga mengaku senang mendapatkan bantuan beras dari pemerintah dan berharap bantuan ini berkelanjutan. Terima kasih kami, banyak, besar, terima kasih. Ini bayaran ini? Gratis. Harapannya Bu ke depan Bu? Kami doakan masih seterusnya. Oh, tidak cuma sekali ini aja Bu ya? Ya, kalau dia kesian sama kami ya. Memang beras sekarang lagi naik Bu ya? 15 sekarang. Sekilo? Dengan adanya bantuan ini agak meringankan juga ya? Yo, kalau uangnya dikit ini kan lama makannya. Oh, biasanya Ibu dalam 10 kilo ini bisa habis berapa lama Bu? Kami paling 10 kilo ini 10. Salurkan sebanyak 24.280 ton untuk 10 kg per warga. Jadi yang menerima itu sekitar 2.400 kakak. Sejauh ini tidak ada kendala, aman-aman saja. Kenapa nih himbauan kepada masyarakat? Untuk masyarakat kita harapkan tertib dan tidak rebutan, insya Allah dapat semua. Bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah tingginya lonjakan harga beras di Sumatera Selatan. Harga beras di Ogan Komering Ulu jenis premium tembus hingga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras jenis medium dijual Rp12.000 per kilogram. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Ya, kalau banyak tempat mengalami kesusahan akibat musim kemarau, berbeda halnya dengan warga di Kampung Sambirejo, Banyuasin. Musim kemarau ternyata membawa berkah bagi petani buah naga. Hasil panen buah naga justru berlimpah di musim kemarau ini. Ini sekilo. Jadi Musim kemarau tidak selalu membuat petani gagal panen. Sejumlah petani di Kampung Sambirejo, Banyuasin justru sedang menikmati hasil panen buah naga mereka. Tanaman buah naga yang ditanam para petani pada bulan lalu membuahkan hasil. Para petani di Kampung Sambirejo sebelumnya merupakan petani sayur mayur. Namun saat mengetahui akan tiba musim kemarau panjang, mereka beralih menanam buah naga. Alhasil para petani memanen buah naga cukup berlimpah. Baru minggu kemarin. Di musim kemarau ini alhamdulillah ada petani yang beralih fungsi menjadi tanaman hortikultura seperti buah naga ini yang di belakang saya ini. Ya, alhamdulillah buah naga ini hidupnya di musim kemarau. Jadi istilahnya kemarau membawa berkah lah untuk para petani hortikultura ini. Untuk solusinya mungkin nanti kita buat seperti embung di lahan kosong. Dari air itu mengalir dari embung itu mengalir ke kebun ini. Bermula hanya coba-coba, kini para petani di Kampung Sambirejo mulai serius menekuni tanaman buah naga. Pasalnya tanaman buah naga memiliki beberapa keuntungan, seperti mampu bertahan di musim kemarau dan dapat dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, buah naga juga sangat diminati sehingga laku di pasaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin.